nglakonono kaping telu wong kang soleh kumpulno kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah. Keluarga kepada suami baiklah ibu-ibu, tidak membuang waktu, kita langsung saja mengangkat tema yang وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الْآيَةُ أَمَّا بَعْدُ. Yang kami hormati pengurus Majelis Ta'lim Maduha, yang kami hormati pengurus Masjid Raya Mujahidin, yang kami hormati pimpinan Yayasan Penyuluhan Kanker Indonesia tinggi dan sebagainya. Begitu juga dengan diabetes. Mungkin ibu-ibu sudah pada tahu diabetes disebabkan oleh karena kadar gula darah yang tinggi lebih dari 200 sehingga menyebabkan diabetes. Nah, kalau kanker, orang-orang pada masih belum kenal terlalu banyak, belum tahu informasinya terlalu banyak. Karena orang sehat saja ini bisa tiba-tiba kena serangan kanker. Nah, sedangkan kanker menurut ilmu medis adalah sel normal dalam tubuh manusia itu sendiri yang tumbuh atau berkembang biak secara normal atau tidak normal. Sel kanker ini pada umumnya berawal dari tumor. Sedangkan tumor itu sendiri terbagi menjadi dua. Dalam dunia medis mengenalnya dengan nama tumor benigna dan maligna, tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor ganas inilah yang kemudian bisa disebut dengan kanker. Tumor jinak pertumbuhannya cenderung sangat lambat. Dan perbedaannya dengan tumor ganas, tumor jinak tumbuhnya stagnan, hanya jadi saja. Sedangkan tumor ganas ini tumbuhnya berkembang besar dan cepat, tidak normal seperti sel-sel tubuh lainnya. Kenapa dia bisa berkembang sangat cepat? Karena sel tumor ganas tersebut mencuri nutrisi dari darah, dari organ tubuh lainnya, sehingga dia berkembang dengan pesat dan berkembangnya dengan sangat baik dalam tubuh. Kemudian perbedaan antara tumor jinak dan tumor ganas lainnya, kalau tumor jinak ini tidak berawal pada organ tubuh lainnya, sedangkan kalau tumor ganas ini dia akan bermetastase atau mempengaruhi organ tubuh lainnya. Secara medis seperti itu. Ya, pada umumnya sel dalam tubuh manusia ini tumbuh normal. Namun seiring turunnya pola hidup kita seperti pola asupan nutrisi, pola makan, aktivitas, stres dan paparan dari lingkungan sekitar, ini dapat menjadikan tubuh kita menjadi asam. Sebenarnya limbah atau sampah dalam tubuh kita akan dikeluarkan melalui urin, keringat dan juga kotoran. Namun sampah-sampah atau limbah yang tidak keluar tersebut dapat menjadi sel kanker apabila tubuh kita bersifat asam dan tidak keluar dari dalam tubuh. Makanya banyak pasien-pasien yang telah mengidap kanker yang setelah dilakukan pembedahan atau operasi mengatakan kanker. Ini setelah dilakukan operasi, sel kankernya tumbuh lagi. Karena kenapa? Karena dia tidak dapat menjaga pola hidup yang sehat, sehingga tubuhnya akan kembali asam dan kanker dapat berkembang biak lagi dalam tubuhnya. Nah, dari WHO sendiri mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang meninggal jenis kanker terbanyak. Karena jenis kanker sangat banyak sekali di dunia, ada sekitar 400 lebih. Di Indonesia sendiri, jenis kanker yang sudah masuk di Indonesia ada sekitar 200-an jenis kanker. Makanya WHO mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dan penderita jenis kanker terbanyak. Setiap jamnya di Indonesia, 2 pria terdeteksi mengidap kanker dan rata-rata 2 wanita di Indonesia meninggal karena kanker. Sedangkan setiap jamnya di seluruh dunia ada 70 wanita di dunia meninggal karena kanker.
Nah, WHO sendiri memprediksikan pada tahun 2030 di dunia akan meningkat, penyakit kanker ini akan meningkat di seluruh dunia sebanyak 60%. Dan lebih gawatnya lagi, WHO memprediksikan di Indonesia pada tahun 2030 akan bertambah sebanyak 75%, lebih banyak 15% dari perkiraan yang akan tumbuh di dunia. Sel-sel kanker tersebut pada awalnya sulit untuk terdeteksi. Karena kenapa? Karena sel kanker itu merupakan sel tubuh normal dari manusia itu sendiri. Sel kanker ini bukanlah benda asing dari luar tubuh seperti virus, bukan juga bakteri atau benda asing lainnya. Makanya imunitas kita atau sel-sel pertahanan tubuh dalam tubuh kita tidak memerangi adanya sel kanker ini. Karena sel kanker itu merupakan orang dalam, istilahnya orang dalam dari bagian tubuh itu sendiri. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa orang sehat pun bisa terkena penyakit kanker. Karena pada umumnya dari setiap individu atau setiap manusia sudah mempunyai bibit-bibit atau potensi untuk terkena kanker itu sendiri. Tergantung dari bagaimana pola hidup, asupan nutrisi, dan pola aktivitasnya sehari-hari. Seperti yang sudah saya katakan, Indonesia merupakan negara terbanyak dari jenis kanker yang telah ada di dunia. Dan beberapa jenis-jenis kanker yang paling banyak sekali diderita orang Indonesia adalah beberapa di antaranya, yakni kanker rahim, kanker indung telur, kanker payudara, kanker prostat, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, kanker hati, kanker otak, kanker mata, dan kanker pankreas. Nah, apa saja faktor-faktor pemicu terjadinya kanker? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di dalam tubuh manusia atau individu itu sendiri sebelumnya sudah berpotensi terkena kanker. Nah, bukan berarti setiap manusia harus terkena kanker, tapi ada faktor-faktor pemicu yang dapat mengaktifkan sel-sel yang berpotensi tadi untuk menjadi penyakit kanker. Kami mengelompokkannya menjadi 4 item, yakni pertama genetik atau keturunan, kemudian paparan dari kimia dan fisika, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah, kemudian dari makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Nah, untuk genetik atau keturunan ini diturunkan oleh orang tua yang sebelumnya sudah terkena kanker, karena dari DNA yang sudah mengandung gen kanker atau gen proto-autogen ini diturunkan kepada anaknya, sehingga anaknya atau keturunannya lebih berpotensi terkena sel kanker. Cuman jangan khawatir, kanker yang dipicu oleh karena genetik atau keturunan hanya sekitar 5-10% saja di dunia. Kemudian karena paparan kimia dan fisika, ini yang merupakan faktor pemicu terjadinya kanker paling banyak, sebanyak 90-95% mengatakan bahwa kanker terjadi karena paparan asap rokok. Paparan kimia dan fisika bukan hanya adanya paparan asap rokok, tapi juga karena adanya paparan dari radiasi, lingkungan sekitar, dan juga karena adanya virus. Kalau untuk lingkungan, selain asap rokok, juga karena adanya paparan dari asap tembakau, sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan melanoma atau kanker kulit, asap kebakaran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk radiasi, ini lebih banyak yang diderita oleh mereka yang sering terpapar radiasi dari penggunaan alat-alat di rumah sakit yang bersifat elektromagnetik seperti CT scan, X-ray, dan lain sebagainya. Bukan cuma radiasi dari alat-alat tersebut, tapi juga radiasi dari ponsel, handphone, televisi, radio, dan laptop. Makanya kadang ada orang yang menderita, ada kelompok laki-laki yang menderita impotensi ini karena sering menggunakan laptop di atas paha atau di bangku. Walaupun kecil, radiasinya dari alat elektronik tersebut dapat menyebabkan kanker juga. Kemudian faktor ketiga yang menjadi pemicu kanker adalah cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Bagaimana cara penyajian makanan yang salah tersebut? Adalah dengan cara dibakar. Bukannya kita tidak boleh makan makanan yang dipanggang atau dibakar, cuma membakar sampai ada timbul gosongan yang hitam itu,
Deteksida ini dapat jika masuk ke dalam tubuh dapat menjadi pemicu terjadinya kanker. Selain itu dalam aktivitas kita sehari-hari ada beberapa tindakan yang mungkin dapat menjadi pemicu kanker. Salah satunya adalah saat kita memanak nasi menggunakan minyak. Nah pada malam hari ini sebaiknya dicabut, colokannya dicabut karena kenapa? Karena pada malam hari apabila terus dialiri listrik, pada besoknya akan nasi tersebut akan mengandung zat karsinogen yang menjadi zat pemicu kanker. Maka sebaiknya kita memasak nasi cukuplah untuk porsi di hari tersebut, jadi besok paginya menahan nasi untuk hari besok. Kemudian yang menjadi zat pemicu kanker selanjutnya yang paling banyak ditemui adalah dengan menggunakan botol mineral ulang, botol-botol aqua atau minuman beralergi lainnya, ini yang digunakan ulang. Ini sebenarnya botol tersebut tidak boleh digunakan ulang. Tanda yang digunakan ulang hanya sekali atau dua kali saja, selebihnya tidak boleh. Karena kenapa? Dalam botol tersebut mengandung zat karsinogen apabila digunakan terus-menerus. Petunjuknya sebenarnya kita bisa melihat pada bagian bawah botol. Kalau botol yang memang diproduksi untuk digunakan isi ulang dengan botol yang hanya sekali pakai, ini perbedaannya bisa dilihat dari angka yang ada dalam segitiga. Di bawahnya itu ada label segitiga yang di dalamnya ada angka. Kalau angka 1 itu hanya boleh digunakan satu kali saja. Sedangkan botol yang memang diproduksi untuk digunakan isi ulang, ini angkanya angka 5. Seperti itu, perbedaannya. Kemudian faktor pemicu kanker berikutnya adalah makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen, seperti contoh makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet, pemanis buatan, atau juga makanan-makanan yang disajikan secara tidak sehat tersebut. Nah dari keempat faktor ini, bukan apabila kita terpapar faktor keempat dari faktor ini, bukan berarti kita terjas atau terdiagnosis pasti terkena kanker, tidak. Kanker itu sifatnya tumbuh apabila terpapar secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah dari jenis kanker yang mematikan, kami hanya mengambil 2 bagi pria dan 2 bagi wanita. Yang kita akan bahas dulu mengenai kanker prostat dan baru-baru bagi pria. Yang pertama adalah kanker prostat. Ya, kanker prostat adalah kanker yang menyerang pada bagian kelenjar prostat pada pria. Kelenjar prostat sendiri memiliki fungsi sebagai kelenjar yang memproduksi cairan untuk melindungi sperma. Makanya kalau orang-orang yang sudah terdiagnosis terkena kanker prostat, ini angkatan ini otomatis dia akan mengalami impotensi jadinya seperti itu. Nah untuk siklus kanker prostat sendiri terbagi menjadi 4 stadium. Yang pertama stadium 1, ini hanya berupa biji kecil yang tidak terdeteksi fisik maksudnya, dan tidak mengalami gangguan, tidak mengalami gejala-gejala yang aneh dan mengganggu aktivitas. Makanya pada stadium 1 dan 2 biasanya pria ini cenderung untuk tidak ngeh terhadap penyakit yang sedang dia derita. Nah pada stadium 3 dan stadium 4 barulah sudah mulai mengganggu pada aktivitas, sudah mulai merasakan gejala-gejala dan tanda-tanda yang mengidap kanker prostat. Karena kalau sudah stadium 4 itu pada biasanya kanker itu sudah berprestasi atau sudah berjalan pada yang lainnya. Nah untuk pria yang cenderung terkena kanker prostat ini adalah pria yang berusia 40 tahun ke atas pada biasanya. Tapi bukan berarti pria yang berumur 40 tahun ke bawah aman terkena kanker prostat, tidak. Terlebih pada mereka yang sudah memiliki genetik atau keturunan yang sebelumnya sudah mengidap kanker prostat. Ini bisa terjadi pada pria-pria yang berusia 40 tahun ke bawah. Kemudian sering menahan hasrat seksual dan mempunyai libido tinggi. Ini karena hormon testosteron dalam tubuh menjadi bertumpuk sehingga menyebabkan pengerasan terjadi di kelenjar prostat tersebut dan mengakibatkan terjadinya pembentukan kristal atau sesuatu yang tubuh tidak normal tadi. Kemudian pria yang sering menahan air seni, ini kebanyakan diderita oleh para pria-pria yang bekerja di kantoran, yang pada saat mereka ingin buang air kecil, mereka lebih memilih untuk menahannya karena faktor sibuknya pekerjaan dan sebagainya. Kemudian pria yang sering gonta-ganti pasangan ini disebabkan karena
virus yang masuk melalui alat kelaminnya, sehingga virus tersebut bukannya mengakibatkan penyerang prostat, tidak, tapi virus tersebut mengurangi dari kinerja sistem imun dalam tubuh dan sel kanker dapat berkembang dengan lebih cepat. Kemudian pria yang sering melakukan hubungan intim terlalu sering dan pria yang sering mengangkat beban terlalu berat. Mengangkat beban terlalu berat tidak hanya menyebabkan hernia, tapi juga dapat menyebabkan kanker prostat sendiri. Nah, untuk gejala awal terkena kanker prostat mungkin bisa diperhatikan pada suami atau anak-anak atau keluarga yang ada di rumah. Ini apabila mereka sering terbangun pada malam hari untuk membuang air kecil. Nah, bagaimana frekuensi sering membuang air kecil pada malam hari? Pada umumnya kita membuang air kecil pada malam hari ini hanyalah sekali atau 2 kali saja, 3 kali lah maksimal. Tapi apabila sudah 5 kali lebih dalam semalam membuang air kecil, ini patut dicurigai terkena kanker prostat. Kemudian mereka yang buang air kecilnya beser atau netes-netes atau sakit saat buang air kecil atau susah saat buang air kecil. Kemudian mereka yang merasakan nyeri pada bagian bawah perut atau punggung, kemudian nyeri pada sekitar pangkal paha biasanya. Nah, kemudian mereka yang merasa sakit saat ejakulasi, yang seharusnya ejakulasi minimal malah sakit. Nah, ini patut dicurigai karena kanker prostat. Kemudian hematuria atau adanya darah yang bercampur dengan urin pada saat kemih. Kemudian mereka yang terkena kanker prostat adalah mereka yang memiliki berat badan yang turun secara drastis tanpa adanya faktor lain, mungkin tidak daya, tidak berpuasa, tidak olahraga, tapi berat badannya turun secara drastis. Yang inilah mereka yang patut dicurigai untuk terkena kanker prostat. Nah, bagaimana cara kita untuk mendeteksi adanya kanker prostat? Selain melihat dari tanda dan gejala yang tadi sudah dijelaskan, dapat dilakukan pemeriksaan dengan cara coba ukur. Nah, coba ukur ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, tidak dapat dilakukan secara sendiri, tapi mereka dilakukan oleh tenaga ahli atau medis. Biasanya yang melakukan ukur adalah penyakit dalam, spesialis urologi dan histologi biasanya. Selain dengan melakukan ukur, kita juga dapat terdeteksi dengan menggunakan CT scan dan USG. Nah, ini merupakan mekanisme deteksi dini terjadinya kanker prostat dengan badan rahim yang terjadi di rahim itu sendiri. Nah, kalau pada kanker rahim ini biasanya ciri yang paling utama adalah mereka atau wanita yang mendapati menstruasinya secara tidak normal. Menstruasi yang normal adalah berkisar dalam waktu antara sekitar 1 sampai 5 hari. Ada juga bahkan mengatakan 1 sampai 7 hari itu sudah merupakan siklus menstruasi yang normal. Apabila lebih dari seminggu mengalami menstruasi, maka ini sudah dikatakan tidak normal dan ini diperiksakan mungkin terdeteksi ada setahun sekali. Nah, untuk pemeriksaan pap smear ini sendiri harus dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah pernah melahirkan. Kalau yang belum pernah hamil ini tidak dianjurkan untuk melakukan pap smear. Kemudian yang kedua adalah dengan cara USG. Nah, ini kanker yang paling keren di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia. Dari gambar ini kami tidak jauh-jauh mengambilnya. Ini dari yang sebelah kanan atas dari Rumah Sakit Sultan Abdurrahman Al-Ghazali Pontianak, Rumah Sakit Kota. Yang di atas dua-duanya di Rumah Sakit Kota, di bawah dari Rumah Sakit Sudarso. Nah, untuk yang di bawah ini adalah pasien yang berasal dari Bali. Kanker payudara adalah kanker yang menyerang pada bagian payudara wanita. Dan wanita yang beresiko akan kanker payudara adalah wanita yang setelah melahirkan dia tidak mau menyusui. Karena kenapa? Karena pada saat melahirkan atau hamil, ASI dalam tubuh wanita ini terproduksi. Jadi makanya pada saat hamil atau pada saat setelah melahirkan, payudara pada wanita cenderung lebih besar karena mereka mengandung karena dalam payudara tersebut mengandung ASI yang harus dikeluarkan dari anaknya. Kemudian wanita yang tidak mau menyusui tapi tidak melintas atau kurang dari 2 tahun. Nah, ASI tersebut terproduksi dalam tubuh selama 2 tahun. Jadi apabila tidak menyusui selama 2 tahun, otomatis ASI tersebut akan mendap di dalam payudara dan mengakibatkan terjadinya pembekuan. Pembekuan tersebutlah yang akan mengakibatkan tumbuhnya sel kanker. Kemudian wanita yang menyusui hanya dengan 9
kedua belah payudara. Apabila satu saja yang dikeluarkan, maka sebelahnya akan terkena kanker payudara. Kemudian wanita yang melahirkan anak pertama di atas 30 tahun, obesitas dan kegemukan. Ini adalah contoh kemih putih yang mungkin kalau di Pontianak dapat kita temukan atau kita cari di bukan apa tapi obat-obat yang menjual obat-obat tradisional Cina itu biasanya menjual obat kemih putih seperti ini yang kurang lebih bentuknya seperti temulawak, seperti jahe. Ini tumbuhannya bentuknya seperti ini, sedangkan yang dipakai adalah akarnya tadi. Ya, ripal seperti ini dalamnya. Sedangkan pengolahannya, bagaimana cara pengolahan kemih putih? Dapat dilakukan dengan cara mengambil rimpang kemih putih, dikeringkan lalu tumbuk halus. Dia ambil serbuk kemih putih sebanyak 1 sendok, seduh dengan air panas lalu tambahkan madu 1 sendok. Nah, untuk pengobatan, biasanya tanaman herbal ini hanya mampu mengobati pada pasien yang menderita kanker stadium 2 saja. Untuk stadium 3 dan stadium 4 pada biasanya akan memerlukan penanganan yang lebih serius. Nah, untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan cara minum 1 kali sehari selama 3 bulan. Nah, untuk kemih putih sendiri sudah dilakukan uji laboratorium oleh para mahasiswa farmasi Universitas Indonesia dan Universitas 17 Agustus bahwa dalam kemih putih dapat mencegah terjadinya kanker selama 5 tahun ke depan apabila dikonsumsi selama 3 bulan dalam setiap harinya. Dan didapatnya itu mungkin agak sulit karena benang teh tersebut tumbuhnya di area pegunungan atau di tepi-tepi jurang yang tumbuh tanaman teh yang tidak terurus, biasanya seperti itu. Untuk pengolahan itu juga sama, yaitu dikeringkan, direbus dengan air 1 liter sampai setengah liter, kemudian disaring dalam 1 botol, kemudian ditutup sampai 1 malam, besoknya baru diminum. Untuk pengobatan juga sama. Dapat menangani kanker pada stadium 1 dan 2 saja, untuk 3 dan 4 tidak mampu. Kalau untuk pencegahan, konsumsi 1-2 kali sehari selama 3 bulan. Manfaat lain dari penelitian bukan hanya menyebabkan kanker, tapi juga dapat menyebabkan myeloma dan penyakit lainnya seperti yang sudah dijelaskan di slide. Dari kedua tanaman tersebut, ini terbukti sebesar 99% akan mencegah terjadinya kanker selama 5 tahun ke depan apabila dikonsumsi selama 3 bulan dalam setiap harinya. Jadi apabila kalian kurang paham mengenai kanker atau juga cara pencegahan yang bagaimana untuk menangani kanker, dapat ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan spesifik tentang kanker cervix. Nah, kalau untuk kanker cervix sendiri kan kayaknya agak lebih susah ya kita mendeteksi dari awal gejala-gejalanya. Nah, menurut Mas sendiri, kalau untuk dari segi pencegahan kanker cervix itu lebih bagusnya gimana ya? Dari awalnya apakah saya kan belum menikah nih. Mungkin menurut saya kanker cervix itu bakalan lebih sedikit kemungkinan kita untuk terkena. Tapi kalau misalnya untuk ibu-ibu yang sudah menikah, nah itu bagaimana sih cara mereka untuk mendeteksi lebih dini? Apakah ada kayak gejala-gejala yang ditimbulkan selanjutnya? Apakah ada cara pencegahan lebih dini untuk orang yang belum menikah? Oke, itu aja untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih pada pertanyaan Ibu. Pertanyaannya cukup bagus. Pertanyaannya simpel tapi
kegunaannya untuk umum ini. Jadi kanker serviks sendiri itu dapat dicegah bila kita belum menderita penyakit kanker serviks tersebut. Bisa kita antisipasi melalui pertama balut, juga harus kita perhatikan jika kita sedang haid gitu ya. Kedua, kita juga harus menjaga kebersihan di sekitar vital kita, area kewanitaan lah ya. Jadi di sini tidak hanya wanita yang belum menikah, tetapi juga sudah menikah pun juga bisa ditanggulangi ataupun diantisipasi dengan cara kebersihannya. Kanker serviks ini sebenarnya mudah tapi susah gitu untuk diantisipasi, karena ini antisipasinya menurut kesadaran kita masing-masing, menurut para wanita. Jika dia suka membersihkan itu, memperhatikan waktu datang haidnya, itu insya Allah itu jauh dari untuk menderita kanker serviks. Jadi kita dapat di sini kesimpulan kita, kanker serviks itu bisa kita tanggulangi untuk pertama, pembalut kita harus perhatikan. Kedua, kita harus bersihkan. Biasanya setelah yang sudah menikah, setelah berhubungan juga kadang harus membersihkan, Bu. Gimana, Bu? Kalau gitu saya tambahin, pertama untuk pembalut sendiri, normalnya itu kita harus mengganti pembalut pada saat kita lagi haid itu berapa kali dalam satu hari. Dan yang kedua, kalau untuk mendeteksi bagi orang-orang yang sudah menikah, kalau misalnya saya tuh pernah dengar teman saya tuh pernah ngelakuin pap smear. Iya. Nah, apakah itu bisa juga dijadikan salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks dari awal? Dari ini menjelaskan? Iya, kalau untuk pap smear ini memang merupakan cara untuk mendeteksi kanker rahim, memang khusus untuk mendeteksi kanker rahim. Cuman yang perlu digarisbawahi, pap smear ini hanya boleh dilakukan pada mereka-mereka yang sudah menikah. Kalau belum menikah ini tidak boleh dilakukan pap smear. Karena kenapa? Pap smear itu metodenya adalah dengan cara memasukkan alat ke dalam lubang vagina. Kalau belum menikah kan sayang. Seperti itu. Nah, kalau baru yang belum menikah itu lebih dianjurkan untuk melakukan USG. Dilakukan USG pun apabila sudah mulai timbul tanda-tanda seperti ini. Dan juga bagi mereka yang mengidap kanker serviks ini, pasti bagi mereka yang mengidap kanker serviks itu, mereka mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur seperti yang sudah saya jelaskan. Apabila sudah menderita atau mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur seperti yang saya sudah jelaskan, yang berkisar antara 1 sampai 7 hari normalnya, apabila lebih dari 7 hari mengalami menstruasi, ini patut dicurigai dan patut untuk diperiksakan lebih lanjut. Baik itu secara pap smear atau USG. Bagi yang belum menikah, secara USG. Atau juga bagi mereka yang mengalami siklus menstruasi dalam 1 bulan atau dari dalam kurun waktu 28 hari, karena siklus menstruasi normal 1 sampai 28 hari, jadi mengalami menstruasi lebih dari 1 kali. Apabila mengalami menstruasi sampai 2 kali, ini patut untuk diperiksakan lebih lanjut. Seperti itu. Kalau pap smear itu ya, yang sudah menikah, yang belum menikah, pakai USG aja. Kalau pertanyaan untuk masalah dan sebalik itu sehari normal berapa kali? Kalau untuk pembalut ini tergantung dari banyaknya cairan yang keluar. Apabila ya merasakan sendiri lah ya bagaimana banyaknya. Kalau saya sih kurang paham. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya sharing di sini karena saya pernah 2013 saya
didiagnosa dokter menderita kanker serviks stadium 1. Saya down, saya jatuh, saya nangis, saya sedih. Penyebabnya apa? Di situ dokter menceritakan semua ya, Mas ya. Tapi orang yang awam itu kan tidak tahu. Jadi saya pikir penyebabnya itu lain yang tertuju, yaitu sering gonta-ganti pasangan. Maaf ya Ibu ya. Saya di situ sedih. Saya menikah, saya setia sama suami saya, tapi kok bisa seperti ini? Setelah itu saya udah melewati masanya pap smear. Pap smear itu penting ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang sudah menikah usia 26 tahun ke atas atau 20 tahun sudah menikah, tapi itu dianjurkan atau diwajibkan pap smear sebanyak 1 tahun 2 kali, yaitu setiap 6 bulan kita pap smear, 6 bulan kita pap smear gitu. Tapi kalau saya kan saya sudah terjangkit namanya kanker serviks. Jadi pengobatannya itu saya pergi ke RSCM. Di sana karena masih stadium 1, rahim saya diangkat. Kenapa rahim saya diangkat? Karena masih stadium 1. Kalau udah stadium 2 atau stadium 3 atau dan selanjutnya itu tidak bisa diangkat. Kenapa? Karena itu sudah menjalar ke bagian usus, ke bagian ginjal dan organ tubuh lainnya. Jadi dokter tidak mungkin membuang semua organ kita, kan ginjalnya udah kena, dibuang ginjalnya. Ususnya sudah kena, dibuang ususnya, tidak mungkin kan. Jadi saya waktu itu kan masih stadium 1, alhamdulillah masih bisa diangkat, dan sembuhnya itu, kesempatan sembuhnya itu 99%. Alhamdulillah sampai sekarang ini saya sembuh, dan saya bisa seri sebagai survivor cancer. Alhamdulillah saya sudah pernah ke Bali seri bersama Ria Irawan dan Julia Perez dalam Hari Kanker Sedunia, Cancer Day. Itu dimotivasi dengan Metro TV oleh Kek Edi. Saya berterima kasih sekali, saya mendapat bersyukur pada Allah saya bisa sharing dengan ibu-ibu. Tadinya saya tenang, pokoknya ngedrop sekali, sakit, sedih, terjatuh. Setelah nanti dioperasi ada di situ rangkaian patologi anatomi, dan penyebabnya bukan karena bukan karena gonta-ganti pasangan, tapi karena pola hidup saya yang tidak bersih. Gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang belum terkena atau sudah terkena penyakit kanker serviks, jangan sedih, jangan down, jangan merasa terpuruk, tersudut, tidak. Ayo bangkit. Karena penderita kanker, semua penderita kanker itu yang satu perlu adalah dukungan fisik kita. Dukungan fisik itu perlu dari sahabat, dari kawan, dari suami, dari semua anggota keluarga. Ayo. Namanya kanker itu kan pasti sedih ya dengar kanker itu, karena ujung-ujungnya nih mati. Insya Allah mati semua. Tapi kan kalau dengar kanker itu pasti downnya luar biasa gitu kan Ibu ya. Saya juga udah mengalami hal seperti itu. Tapi sekarang jangan sedih. Biaya kanker juga memang besar, tapi kan sekarang ada bantuan ya dari BPJS atau itu semua. Itu saya lupa itu. Wa nazzilul Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dibaca 17 kali setiap sholat dan ditiupkan ke air minum airnya. Itu secara batinnya itu kepada Allah. Tapi secara juga herbalnya kita disponsori oleh perusahaan yang di Bandung, CP Herbal Prima, yaitu satu obat yang terdiri daripada temu putih, yaitu kunyit putih yang sudah dikemaskan menjadi Z2 A+ namanya. Mungkin nanti ibu-ibu bisa kontak ke Ibu Lina untuk di Jemaah Mujahidin ini
saya sudah menyerahkan kepada Ibu Lina untuk konsultasi dan atau bagaimana pemesannya, cara ordernya bagaimana. Itu harganya dari sana memang sudah ditentukan sekitar 200.000 per botol dan isinya 90 kapsul. Untuk pencegahan diminum 1 hari 1 kali aja, cukup 1 kali 1. Sama di sana temu, kalau orang Jawa bilang temu putih, tapi kalau kita sini kunyit putih. Cuman ini sudah dilengkapi dengan laboratoriumnya, sudah ada halal MUI, sertifikat halal MUI, dan juga sudah ada terdaftar di Denkesnya sudah ada, dan ini aman untuk dikonsumsi. Mungkin itu sekitar dulu informasinya. Selanjutnya mungkin ibu-ibu bisa menghubungi Ibu Lina. Ibu Lina adalah teman saya SMP. Waktu sama-sama SMP kita sama-sama temunya sekarang. Ya, beliau sudah di Mujahidin gitu kan. Saya rasa itu informasinya Bu ya. Cukup saya rasa. Karena ini sudah ada kemasannya Bu. Ibu tinggal minum aja. Jadi untuk pencegahan 1 botol itu isinya 90 kapsul. Untuk pencegahan 1 hari 1, berarti itu dikonsumsi selama 3 bulan Ibu. 3 bulan ya insya Allah Ibu selama 2 atau 3 tahun itu imun. Itu imun menjadi kita tidak. Itu untuk yang mereka yang belum terindikasi adanya kanker Bu. Tapi apabila seandainya sudah kena kanker dari sel 1 atau 2, itu dimakan 1 hari 3 kali, 1 kapsul sampai sembuh, dan insya Allah sembuh. Banyak yang di pengalaman empirisnya itu sembuh. Ya mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya saya doa juga tadi awal-awal sehat semuanya ya. Saya rasa itu dulu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Bapak Yusman Permana selaku Ketua Yayasan Kanker Indonesia dan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Duha yang dirahmati Allah. Selesai sudah acara penyuluhan mengenai kanker, dan ibu-ibu mudah-mudahan jangan kena kanker, tetapi kalau dapat sehat walafiat, amin. Dan bagi ibu-ibu yang berminat, ini udah ada ekstraknya Ibu. Ini dikonsumsi untuk menjaga tubuh kita.